Hingga hari ini suasana hati para netizen ini masih sangat-sangat panas Masih cukup melihat. rame ya? Rame banget, masih rame. Dan ini menuai kecaman yang kata-katanya netizen itu juga tidak tanggung-tanggung loh. Mereka menghujatnya luar biasa dengan apa yang dilakukan Coki dengan Indah G. Langsung saja ya Vi, Oke. kita ajak pemirsa TV One untuk mendengarkan dialog kami di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami Mustafa Nahrawardaya, pegiat media sosial, aktivis juga aksi bela Palestina. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Ditahan dulu ya sebelum Udah nanti. kencang mukanya, Makanya itu dia tuh. Iya, Mas Tova udah kencang Mas aja Tova nih. dan kenceng banget. Nah sebelum tadi kita mulai juga udah mulai menggebu-gebu. Tapi kita juga sudah berhubung dengan Profesor Muzakir, pakar hukum pidana UII Yogyakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya. Selamat pagi. Pagi, sebelum kita akan membahas mengenai segi hukumnya, saya pengen tahu juga nih, dari Bang Nara sendiri, Bang Tova nih melihatnya gimana nih? Apa yang sudah dilakukan dua orang ini? Sebenarnya kita nggak perlu kaget ya, karena mereka ini, ya, saya bilang mereka karena kemungkinan nih, kalau podcast itu sebelumnya ada janjian. Temanya apa, Oh, ya. lalu sikap kita apa. Kalau podcast yang mereka bebas saja, maka ada narsum yang setuju atau tidak. Mereka ini pasti setuju kan. Yang parah itu sekarang dia mau tertawakan dengan sangat berlebihan. Iya. Kalau dulu 2018, ini memang saudara Coki dan kawan-kawan dari Tretan Muslim dan sebagainya. Ini passionnya itu pada mengolok-olok agama. 2018 mereka buat masakan mencampur antara kurma dengan daging dengan babi. Betul. Lalu tahun kemarin itu mereka keliling di Taman Safari melihat tapir. Lalu Coki mengatakan kita bertiga ini kan tapir gitu. Lalu salah satu narsum yang sama-sama Setan maksudnya ya. itu mengatakan kafir maksudnya, iya kita kan tiga-tiganya tapir. Ini kan olok-olok ya, olok-olok. Jadi memang saya lihat beberapa video Tretan Muslim maupun Coki Pardede maupun Kolbi dan kelompok mereka di Majelis Lucu Indonesia itu memang kontennya rata-rata adalah olok-olok agama. Nah, soal Palestina ini berlebihan nih. Kan ini nanya ini sih. Berlebihannya di mana Mas Tova? Kan nggak lucu, kenapa ditertawain? Oke. Secara akal, dan masa kalau orang sehat nggak bakal tertawa kalau sesuatu tidak lucu, coba bayangin ya. Iya. Ini kan nanya mereka, you still drink Starbucks? Ini makanya loh, saya kalau tidak minum juga nggak membantu apa-apa. Padahal Starbucks itu sedang diboikot oleh seluruh dunia. Iya. Artinya dia mengolok. Nah, Indonesia ini salah satu negara yang mendukung Palestina. Artinya secara Sikap pemerintah juga jelas ya? sikapnya sangat jelas. Kalau perlu kita harus munafik. Ya, mulutnya harus mendukung Palestina meskipun hatinya tidak, kalau perlu ya. Ini kan dibagi tiga, ada kelompok yang memang pintar, dia tahu, dia pasti menolak Israel, Zionis, mendukung Palestina. Tapi yang kedua, ada orang yang beragama, dia Indonesia ini Muslim mayoritas, udah pasti itu adalah pro Palestina. Yang ketiga, orang tidak beragama, tidak paham. Ini kelompoknya Coki Pardede, nggak jelas tuh agamanya apa kan? Dan itu tidak ada konteks yang lucu, tapi menunjukkan bahwa mereka tertawa berbahak-bahak begitu. Iya, makanya itu sih yang mengupload video itu di X ya, di Twitter tuh mengatakan, Anda tahu nggak sih Zilfa namanya itu? Sementara di Palestina puluhan ratusan ribu genosida ya. meninggal genosida, Anda menertawakan sesuatu yang diboikot oleh seluruh dunia. Ini kan saya nggak paham ini, orang ini terlalu pintar atau dia beragama atau dia tidak beragama, di mana tiga kelompok ini dia posisinya. Tapi yang pasti konten-konten mereka ini sungguh-sungguh sangat menyakitkan umat seluruh dunia, karena untuk membela Palestina tidak harus beragama juga nggak apa-apa, yang penting dia manusia. Kan begitu. Sisi kemanusiaan ya besar ya. Sisi kemanusiaan, jadi nggak harus Islam, nggak harus Kristen, nggak harus Hindu. Yang penting dia manusia, udah pasti dia akan nangis melihat pembantaian maupun genosida di Palestina, di Gaza, kan begitu. Jadi siapapun yang melihat video itu udah pasti sakit hatinya. Sakit. Padahal dalam seminggu ini di Jakarta itu ya, kemarin Pak Din memimpin ya gerakan pro Palestina, anti Zionis. Yang pekan kemarin, yang pekan hari ini, yang kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu lebih gede lagi ya, Indonesia Indonesia Peace Convoy ke Kemayoran, Parkiran Barat. Ratusan ribu orang berkumpul dalam rangka apa? Mendukung pemerintah ya untuk menyelesaikan kasus Palestina dan Zionis supaya ini nggak terjadi lagi. Berhenti pembantaian itu loh. Ini tertawa-tawa terbabak kayak gitu. Hatinya di mana gitu. Nah itu sisi kemanusiaan. Kita juga mau tanya, krisis hati. Kita juga mau tanya ya, sebenarnya kalau misal dari sisi hukumnya akan seperti apa? Prof Muzakir, akankah ini bisa dikenakan dengan aspek hukum? Jadi ini kan konteksnya itu kan negara ya, yang dibela adalah kemanusiaan ya.
Jadi kalau face to face terhadap hukumnya itu nampaknya agak sulit untuk dimasukkan di dalam kelompok, misalnya saja penghinaan agama juga agak sulit. Walaupun yang apa namanya istilah yang reaksi yang keras itu dari kelompok agama Islam misalnya begitu. Demikian juga agama-agama yang lain juga keras dan agama-agama di dunia juga keras sekali. Jadi agak sulit untuk dimasukkan dalam kelompok itu karena konten materinya adalah mentertawakan tentang boykot ya. Saya lebih pada tadi saya sependapat sekali dengan apa yang direaksi atau pendapat yang disampaikan tadi bahwa yang inti pokoknya adalah ini orang tadi bagus sekali pertanyaannya, ini beragama atau tidak? Kalau memang tidak beragama, memiliki jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab atau tidak gitu. Ini konteksnya dalam negara kita Pancasila. Jadi dalam Pancasila itu selalu dikatakan di situ kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi mengadapkan manusia dalam konteks reaksi terhadap manusia itu gitu. Nah, kalau sekarang ketawanya sampai kaki pun juga ikut ketawa dinaikkan di meja begitu, itu menunjukkan apa reaksi terhadap perilaku yang tidak manusiawi dan tidak beradab itu, terus kemudian dia ketawa dan reaksi boikot diketawakan. Nah, itu maksudnya apa? Kesimpulan yang bisa ditarik bahwa dia adalah pendukung Zionis gitu ya. Israel yang sekarang sedang melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap rakyat Palestina. Nah, yang menjadi masalah apa? Apa reaksi kita harus terhadap orang ini ya? Mestinya kepolisian sekarang sudah memberi peringatan, warning kepada yang bersangkutan ini. Kalau benar historisnya memang dia bersikap seolah kontroversi agar supaya mungkin mudah dikenal orang begitu. Tapi menurut pendapat saya untuk mencegah tindakan reaksi lebih lanjut, kepolisian sebaiknya dengan bijaksana memanggil kedua orang ini untuk memperingatkan dan meminta untuk membuat pernyataan tertulis untuk tidak memberikan satu reaksi-reaksi yang berlebihan terhadap orang atau negara yang sekarang sedang memperjuangkan perdamaian untuk Palestina. Negara dan rakyat Indonesia dan rakyat dunia semua mendukung terhadap itu. Dan yang terakhir adalah kita semuanya juga sama secara moral hukum kita bahwa ya mendukung karena perbuatan yang dilakukan oleh Israel itu adalah termasuk kategori bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira begitu. Jadi Prof Muzakir lebih cenderung mungkin mungkin preemptif gitu ya. Dari pihak kepolisian memanggil untuk mengingatkan begitu. Dan ini cukup kuatkah dalil atau dasarnya kepolisian memanggil keduanya ini, Prof? Mengingat pemerintah kita kan juga satu suara ya, mengecam aksi genosida dan juga minta gencatan senjata dilakukan dengan segera seperti itu. Ya, menurut saya itulah tindakannya bijaksana untuk pertama yang harus dilakukan ketika yang bersangkutan berhadapan dengan hukum gitu ya. Kalau itu tidak lakukan, saya khawatirkan dia berulang nanti ketika kita harus sebut saja ini dalam tanda petik berperang dengan negara lain, dia pro terhadap negara yang bersangkutan. Tadi akan muncul nanti terus-menerus seperti itu. Kalau saya melihatnya rangkaian perbuatan yang dilakukan itu menunjukkan sikap yang seperti itu gitu ya. Kalau rangkaian seperti itu maka harus diubahlah secara mental dan moralnya itu. Sehingga dengan demikian kalau toh tadi saya sependapat sekali, kalau toh tidak setuju ya, kalau negara sudah berbuat seperti itu, dunia berbuat seperti itu, rakyat Indonesia juga sudah berbuat seperti itu, terus kemudian dia kontra terhadap semuanya itu, ya menurut pendapat saya ya panggil aja dia agar supaya nanti dia tidak dengan supaya dia mengubah sikap dan perilakunya itu sehingga dia bisa hidup bergaul bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Kalau dia memang tidak bisa bergaul dengan rakyat Indonesia, tidak bisa memahami Pancasila, tidak bisa memahami pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya sebaiknya itu tadi diperingatkan lebih dulu. Kalau tidak ya dia nanti diberi lihat itu rangkaian perbuatannya. Kalau misalnya itu sudah bertabrakan langsung dengan hukum, ya mau dan tidak mau harus ditafsirkan bahwa dia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian. Nah, itu sangat-sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Prof Muzakir. Artinya juga polisi harus bergerak cepat, paling tidak agar orang-orang seperti ini mengetahui sebenarnya do and don'ts. Apa jangan-jangan mereka sebenarnya sudah mengetahui tapi sengaja melakukan seperti itu. Akan kita bahas lebih dalam, usai jeda kami segera kembali.
Kalau tadi yang disampaikan dari Prof. Muzakir, sebaiknya polisi juga memanggil keduanya ini supaya ada paling tidak efek jera sehingga mengetahui itu tidak benar untuk dilakukan. Kalau dari Bang Tova melihatnya itu akan efektif tidak? Kalau tadi kan Bang Tova sempat menyinggung, ini seringkali gitu mengolok-ngolok mengenai agama dan lain sebagainya. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah saudara Coki Pardede ini adalah hasil binaan komika dari sebuah televisi swasta pada tahun 2013. Perkembangan komika itu sangat cepat. Hari ini ada yang namanya roasting. Itu di kalangan mereka sudah biasa. Roasting itu kan seperti manas-manasin, membuka aib. Dan itu terbuka live televisi, bahkan ulang-ulang di media sosial. Dan itu hal biasa, merosting orang. Jadi juga malah ya. Betul, bahkan Dewan Juri sekalipun itu juga menyodorkan diri untuk di roasting, udah biasa. Jadi ngolok-olok, apalagi ngolok agama, itu seperti hal biasa di kalangan mereka. Tapi saya tidak menyalahkan program komika, hanya saja efek dari kebebasan itu terlalu berlebihan seperti yang dilakukan oleh Coki, yang pertama. Yang kedua, soal efek jera. Saya yakin polisi tahu caranya. Polisi banyak siasat, polisi banyak cara, polisi banyak hat-trick lah. Bagaimana cara untuk menghentikan kegiatan atau aktivitas seperti ini. Ada pengalaman dulu. Jadi saya hafal sekali karena kita aktivis di media sosial. Aktivis-aktivis ini sering kali dipanggil dalam rangka apa? Untuk efek jera supaya nggak mengulangi, supaya teman-temannya yang akan melakukan hal yang serupa tidak mengulangi, tidak mengikut-ikutan. Think before do it something. Do it something. Jadi kalau Coki Pardede, ini juga harus dilakukan yang sama supaya dia tidak melanjutkan aktivitas yang jahat ini dan orang-orang lain sesama komika, mohon maaf, juga tidak meniru perbuatan dia. Sebenarnya Bang, ini kan ada do and don'ts-nya, sebenarnya semua orang juga tahu dong sebelum dia memposting sesuatu di media sosial akan berdampak seperti apa. Ini jadi ada unsur kesengajaan atau bagaimana kalau misalnya Bang Tova lihat? Jadi saya yakin ada dua kemungkinan ya. Tim podcast ini sudah sama-sama menyepakati temanya ya, artinya mereka tahu efeknya. Bahwa nanti ada olo-olo, ada bahkan kalau perlu mereka membuat hat-trick, membuat action yang membuat supaya podcast ini tonton banyak orang, tertawa-tawa, bapak kakinya taruh di atas meja misalkan. Ini kan dalam rangka untuk memperkenalkan podcast ini, si Indah ini, mohon maaf sekali, supaya dikenal masyarakat dan kemudian orang akan mensubscribe, menambah podcast ini. Persoalannya adalah karena ini tema sangat sensitif di Indonesia maupun dunia. Nah, di kalangan media sosial itu sebenarnya ada yang namanya virtue signaling. Artinya saya tadi awal kan bilang kan, kalau perlu Anda jadi munafik. Yang penting mulut Anda itu memberi signal bahwa Anda adalah pro-Palestina, anti-Zionis. Meskipun bertolak belakang dengan hati nuraninya nggak apa-apa, tapi Indonesia kan sudah pasti ya dia ingin Palestina merdeka, mendukung Palestina. Itu dari founding fathers kita dulu. Founding fathers dulu. Lah ini loh ada orang-orang nih cekeremes ini selalu menghina dan memtertawakan Palestina. Ini loh barusan 31.900 meninggal. Gimana hati mereka itu? Nah, tapi memang kita harus ngaca diri. Ternyata nggak hanya orang-orang yang mohon maaf ya, saya bilang bodoh nggak cocok, sebagai dia bukan manusia juga nggak cocok, karena dia nyatanya manusia juga makan minum Starbucks juga kan, manusia berarti sebenarnya dia, tapi nggak punya hati. Tapi di Indonesia ini memang aneh-aneh, ada ormas Islam yang sangat terkenal terbesar di Indonesia, pengurusnya datang ke Israel menemui presiden. Ya, tapi reaksi keras langsung dari PB. Langsung ada punishment kan, dipecat, minta maaf. Lalu ada anak ketua umum partai mau jadi gubernur di DKI. Posting juga, Starbucks postingnya bukan di tempat biasa, di Masjidil Haram. Ini kan sangat menyakiti. Tapi dia minta maaf, kemudian melakukan action ya, memberi minuman, makanan pada anak-anak. Lalu ya saya nggak bilang pura-pura ya. Setidaknya seperti munafik tadi memakai bando bergambar Palestina. Itu hanya dirinya dan Tuhan dan Tuhan Allah yang tahu. Tapi ini kita perlu sampaikan, tunjukkan pada masyarakat bahwa kami sebagai manusia normal, meskipun tidak beragama sekalipun harus peduli, bukan melawan mayoritas ini. Seperti itu. Oke, Mas Tova, ini sebelum ke Prof. Muzakir, saya ingin, karena tadi sudah disinggung gitu ya, ada beberapa oknum yang mengklaim dirinya adalah pengurus begitu ya, justru malah berbincang, berdialog begitu ya dengan Zionis Israel gitu. Nah, apa sih Mas kira-kira yang terjadi saat ini di tanah air kita ya? Khususnya mungkin pernyataan dari Mas Tova mewakili teman-teman penggiat bela Palestina gitu ya. Main mata, main komunikasi dengan pihak-pihak yang justru sudah mencederai umat muslim dunia lah gitu. Khususnya kita Indonesia yang sikapnya juga jelas gitu. Ini sudah menjadi rahasia umum. Artinya rahasia umum itu semua orang tahu ya. Apalagi kegiatan itu diberitakan oleh media sosial, orang langsung tahu, seluruh dunia, seluruh Indonesia tahu.
Jadi ini banyak orang-orang tanda petik munafik ada di mana, termasuk ormas Islam, termasuk pegiat anti Zionis, itu udah ada yang masuk angin. Jadi saya kaget juga, loh yang dulu itu dia itu adalah pegiat misal 212, yang mana 212 itu pasti pro Palestina. Tapi tiba-tiba hari ini dia menjadi runtang-runtung dengan Israel. Bahkan dia berani pasang badan, dia memperlihatkan dia lagi di Israel. Itu ya mengagetkan. Jadi kegiatan seperti itu udah biasa, maksudnya aktivitas seperti ini di Indonesia seperti apa ya? Ya, kemudian organisasi Islam, saya katakan. Tidak hanya NU, Muhammadiyah juga masuk angin. Karena apa? Ini dijerat oleh jaringan-jaringan pro-Israel yang mereka harus menebarkan seolah-olah Israel itu adalah kebaikan. Dimanapun kebaikan, maka mereka masuk ke lembaga-lembaga Islam, termasuk Muhammadiyah, NU, dan lembaga-lembaga lain, yang mereka kemudian dipengaruhi dengan berbagai kerjasama. Ini udah rahasia umum, artinya kalau saya tutupin saya malah malu. Orang media sosial kok nggak tahu kan gitu kan. Jadi ini kita harus berkaca, muhasabah diri bahwa kita ada masalah besar di Indonesia ini dan ini mungkin susah untuk memutus jaringannya. Karena udah kerjasama udah lama. Dan daftar lembaga-lembaga itu sudah ditulis oleh media mainstream maupun media sosial. Kita harus malu bersama-sama. Oleh karena itu, ini tentu rahasia kita semua ya, sebenarnya rahasia, tapi harus kita buka supaya nggak berlanjut, termasuk Coki dan kawan-kawan ini. Bolehlah Anda guyon-guyonan, roasting dan sebagainya, tapi hindari yang sara, sentimen sara. Ini kan penting. Jangan sampai kemudian yang lain pada sedih, nangis, dia tertawa-tawa. Di mana itu posisi diri itu di mana? Ini harus kita selesaikan. Baik, kita ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, ada tidak cara lain selain dari proaktif yang dilakukan kepolisian? Apakah masyarakat seluruh Indonesia ini bisa berbondong-bondong melaporkan apa yang dilakukan Coki dengan Indah ini? Atau ada cara-cara lain untuk efek jerah? Ya, kalau misalnya dia masyarakat itu berbondong-bondong laporkan kepada polisi. Sekarang dasar hukumnya polisi apa? Terkait dengan ketidaksetujuan yang bersangkutan terhadap boikot itu dengan meledekkan bahwa boikot itu percuma saja gitu dan seterusnya. Nah, itu kata boikot itu ujung-ujungnya tidak ada apa namanya menentang boikot itu juga sah juga dalam arti kata tak ada perbuatan yang bisa dikenakan pasal terhadap yang bersangkutan gitu. Nah, tadi sudah saya dengar bagus sekali dan reaksi terhadap yang bersangkutan lantas bagaimana? Saya sebagai bidang hukum pidana yang kemudian saya harus bisa menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan dalam bidang-bidang yang lain yang dia melanggar etika berbangsa dan bernegara dalam reaksi terhadap sesuatu perbuatan dari suatu negara yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya mestinya kita kompak atas nama negara harus memberikan reaksi yang sama. Kalau negara sudah menegosiasi melalui lembaga-lembaga internasional, itu sudah dilakukan mendukung untuk proses hukum dan seterusnya, masa kita sebagai bagian daripada rakyat Indonesia yang berpancasila, berpembukaan Undang-Undang Dasar 45, tiba-tiba melecehkan sesuatu reaksi terhadap negara tertentu dan terhadap Israel, dan yang kedua adalah pemerintah sudah usaha seperti itu, dunia juga melakukan hal yang sama, bangsa Indonesia seluruhnya melakukan hal yang sama, agama apapun, tapi tiba-tiba ada dua gelintir manusia ini malah justru memberi reaksi yang berbeda, mentertawakan satu ketertawaan yang tertawanya mengejek yang luar biasa. Ya, nah saya ingin sampaikan bahwa mestinya etika bernegara itu harus dijaga dan oleh karenanya kepolisian harus memanggil yang bersangkutan itu. Masukkanlah perilaku mereka sekarang ini itu ke dalam filenya kepolisian. Saya ulangi lagi, dimasukkan file kepolisian. Nanti kalau suatu saat dia berbuat sesuatu yang lain yang mirip-mirip sama tapi melanggar hukum, alasan untuk bisa cepat memproses dan memprioritaskan yang bersangkutan begitu. Sehingga dengan demikian nanti untuk menghindari apa yang disebut reaksi yang bersifat individual, ya. Saya ulangi lagi, menghindari reaksi yang bersifat individual kepada yang bersangkutan. Karena ini menyangkut namanya harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Baik, terima kasih Prof. Muzakir, terima kasih Bang Tova, terima kasih. Terima kasih, kita lihat nanti bagaimana dari kepolisian mudah-mudahan segera proaktif dan tidak ada lagi hal-hal seperti inilah di mana sisi kemanusiaannya. Cerdas dan smart. Betul, kita mengedukasi masyarakat nih, ayolah kalian bermedia sosial yang baik ya, konten yang berbaik.